Kalau kita bicara terkait dasar hukum, mulai dari Undang-Undang Pangan, PP Label dan Iklan, dan juga tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Ibu Destri, yaitu terkait label pangan olahan. Nah, ini ada peraturan teknisnya lagi terkait informasi nilai gizi di peraturan yang terbaru di 26/2021. Dan kalau kita bicara terkait klaim, itu dasar acuan untuk pencantuman klaim ada di peraturan nomor 1 di tahun 2022. Nah, untuk informasi nilai gizi sendiri, ini ada 2 peraturan yang kami dedikasikan kepada pelaku usaha UMK. Ini untuk memudahkan para UMK mencantumkan informasi nilai gizi. Ada 2 peraturan. Yang pertama peraturan nomor Peraturan nomor 16 tahun 2020, dan yang kedua yaitu keputusan Kepala Badan POM. Nah, ini berisi tentang kandungan gizi untuk pangan-pangan yang diproduksi oleh UMK. Sudah ada yang raise hand, ini kepencet apa memang raise hand? Pengen banget tanya ya, nanti ya Bu ya, ditahan dulu. Nah, ini nafasnya sama terkait informasi nilai gizi, terkait kewajiban pencantuman informasi nilai gizi, mulai dari peraturan Badan POM tentang label pangan olahan, dan ataupun dari peraturan informasi nilai gizi itu sendiri, ataupun peraturan yang ditujukan untuk UMK. Ini bunyinya sama, bahwa pangan olahan yang semua pangan olahan wajib mencantumkan informasi nilai gizi, begitupun bagi pangan olahan yang diproduksi oleh usaha mikro dan juga usaha kecil. Itu wajib mencantumkan informasi nilai gizi. Tetapi untuk UMK nanti akan ada relaksasi, pemberlakuannya bertahap, dan ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada para UMK ini. Nah, kalau Bapak Ibu biasa tahu ya informasi nilai gizi, kalau secara definisi adalah daftar kandungan zat gizi dan juga zat non gizi sebagaimana produk pangan olahan itu dijual. Jadi as sold ya. Jadi kadang bertanya, informasi ini berdasarkan apa? Berdasarkan produk yang dijualkah atau yang sudah siap to consume gitu ya? Yang diwajibkan adalah yang sebagaimana pangan itu dijual. Kalau ingin mencantumkan informasi lebih, misalnya ketika produk ini ketika mau dikonsumsi harus direkonstitusi dulu gitu ya. Nah, informasi nilai gizinya mau yang ready to consume boleh aja sepanjang memang belum ada larangan, tetapi yang wajib adalah informasi nilai gizi ini sebagaimana pangan itu dijual. Kalau ini udah ada informasinya, informasi lainnya masih diperbolehkan ya, sepanjang memang diperlukan. Format ING ini adalah format yang dibakukan. Nah, ada pengecualian juga. Untuk pengecualian, ini jadi termasuk pertanyaan juga ya, minta yang pangan, yang kemasannya kecil, minta dikecualikan untuk pencantuman informasi nilai gizi. Nah, semangatnya adalah dikecualikan ini kenapa? Pangan-pangan ini dikecualikan untuk mencantumkan informasi nilai gizi. Misalnya mulai dari kopi instan, cuka makan, ragi, dan BTP. Pangan-pangan ini kandungan zat gizinya tidak bermakna. Jadi kalau dianalisis nilai kandungan zat gizinya 0. Kalau 0 berarti kan maksudnya buat apa nggak memiliki kewajiban untuk mencantumkan kandungan zat gizinya. Jadi memang produk-produk ini dipilih karena memiliki kandungan zat gizi yang tidak bermakna. Oke. Nah, selain yang ada dikecualikan, ada pelarangannya. Pelarangannya adalah untuk minuman beralkohol ini dilarang dicantumkan informasi nilai gizi. Oke, bentar. Ini tidak mau bergerak. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalnya mau memperhatikan tabel informasi nilai gizi, ini kan sebenarnya ada beberapa bagian ya. Kadang kalau konsumen itu sekali lihat
bukannya jelas tapi malah pusing gitu ya. Ini cara bacanya bagaimana gitu. Nah, memang yang perlu diperhatikan adalah yang pertama dari takaran saji dan yang kedua adalah jumlah sajian per kemasan. Jadi kalau di sini takaran sajinya 20 gram. Ada 5 sajian per kemasan. Boleh ya Pak Nugi, kita kuis-kuis bentar ya. Oh, silakan Bu. Ya. Kuis sebentar. Tapi ini hadiahnya nanti, sebenarnya ini bukan pertanyaan. Oh iya, baik. Mancing aja ya. Memang di sini kan memang kebanyakan dihadiri oleh pelaku usaha. Sebenarnya sih pasti pelaku usaha sudah paham, tapi boleh aja sih mancing ya. Persepsinya masih sama enggak ya? Kalau takaran sajinya 20 gram, di dalam kemasan ini ada 5 sajian per kemasan. Saya mau tanya dong, ini berat bersihnya kira-kira dari produk ini berapa? Boleh dijawab di chat, Bapak Ibu, berat bersihnya berapa? Baik Ya. Ibu, itu sudah banyak yang menjawab Ibu. Baik, Wow. Terima kasih. Itu jawabannya seragam ya? Nggak ada yang berbeda. Justru kalau beda saya mau tanya. Oke. Oke, ada yang jawabnya sampai 2 kali. Wow, mantap deh. Oke. Berarti ininya persepsinya sama ya. Kalau ada takaran sajinya 20 gram, ada 5 sajian per kemasan, artinya berat bersih satu kemasan ini adalah 100. Tadi ada yang kasih formulanya 5 dikali 20 gitu ya, sama dengan 100. Nah itu lengkapnya seperti itu. Memang benar, ini berarti kan kemasannya ada 100. Pak Alfian kayaknya ini banget nih. Jawabnya sampai 4 kali Pak Alfian. Makasih Pak Alfian atas semangatnya. Oke, jadi di dalam informasi nilai gizi ini, Bapak Ibu pelaku usaha, misalnya produknya produk umum, mau mencantumkan informasi nilai gizi apa aja sih yang harus dicantumkan? Nah, ini ada 7 zat gizi wajib. Jadi Bapak Ibu boleh nggak mencantumkan vitamin, boleh nggak mencantumkan mineral, boleh, asalkan di informasi nilai gizinya mencantumkan 7 zat gizi wajib ini. Yang pertama ada energi total, ada lemak total, ada lemak jenuh, ada protein, ada karbohidrat total, gula, dan garam dalam kurung natrium ya. Nah ini yang ada di dalam pretest juga, pasti Bapak Ibu juga udah bisa menjawabnya. Informasi nilai gizi ini, bagaimana cara pencantumannya, berapa angka tepatnya. Nah ini berdasarkan hasil analisis dari analisis zat gizi di laboratorium ya. Jadi nggak hanya kira-kira, nggak hanya terka-terka, tetapi berdasarkan pembuktiannya dari hasil analisis zat gizi di laboratorium. Nah, yang di laboratorium ini yang kadang membutuhkan biaya dan para pelaku UMK mengalami kesulitan. Misal untuk satu produk perlu analisis 7 zat gizi. Itu kan berarti ada biaya bagi pelaku usaha UMK yang mengalami kendala biaya. Nah, tadi kami membantunya dengan mengeluarkan peraturan sekitar 163 jenis produk pangan yang sudah ada kandungan zat gizinya, jadi bisa langsung digunakan. Asalkan deskripsinya sesuai. Kalau tidak sesuai, jangan dipaksakan digunakan. Ya, oke. Nah, untuk bentuk-bentuk format dari informasi nilai gizi ini memang bervarian, itu tergantung dari jenis produk pangannya. Secara umum, formatnya itu ada 2, ada format vertikal dan juga ada format horizontal. Format vertikal maupun format horizontal ini berdasarkan luas kemasan. Misalnya luas kemasan lebih dari 100 cm persegi, itu pastinya menggunakan format vertikal. Tetapi kalau udah lebih dari 100 cm persegi, tapi bentuknya unik sehingga si format vertikal itu kesulitan ditampilkan di dalam produknya, boleh menggunakan format horizontal. Format horizontal ada tabular dan juga ada linear. Nah, untuk luas label yang kurang dari 30 cm, ini kalau untuk produk pangan yang dijual curah itu bisa mencantumkan berupa 2D barcode. Jadi para konsumen yang membeli itu tetap mendapatkan informasi berapa sih kandungan gizinya di dalam produknya. Jadi misal luas kemasannya tidak memadai untuk mencantumkan informasi nilai gizi, kami berikan alternatifnya, misalnya menggunakan barcode.
atau menggunakan web. Ini juga yang tadi pertanyaan ya. Kalau kemasannya kecil banget, mau pakai webnya sendiri nggak dikelola secara 380 partisipan. lalu bagaimana gitu kan? Boleh nggak dikecualikan untuk pencantuman informasinya? Nah, ini kan sebenarnya yang kami inginkan, konsumen itu tahu di produk itu ada kandungan zat gizinya. Apa aja lingkar? Itu misalnya gulanya berapa sih? Tadi energinya berapa? Nanti kita lihat dulu produk ibu itu misalnya apa ya, yang kemasannya sampai kurang banget. Apakah nggak ada kemasan sekundernya ya, semacam itu. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh lagi nanti ya di bagian sesi diskusi. Kalau memang sulit banget, misalnya pakai 2 DR barcode, udah pernah dicoba belum gitu ya? Kalau misalnya dengan alamat web itu nggak bisa. Nah, sepertinya kayak botol kaca ini ya. Botol kaca ini kan misalnya botol kaca yang digunakan kembali, yang informasinya hanya bisa di cap botolnya aja. Nah, itu bisa menggunakan linear. Kalau nggak linear, masih nggak bisa juga dicantumkan. Setidaknya ada zat-zat gizi tertentu aja yang misalnya ada angkanya. Nah, itu aja misalnya yang dicantumkan di atas cap botol itu. Setidaknya sekali lagi, setidaknya konsumen tahu berapa kandungan gizi si produk yang dia konsumsi, ya. Yang tadi ini ada informasi nilai gizi ini bervariasi tergantung dari jenis produk pangannya. Nanti ada ketentuan-ketentuan tersendiri, misalnya untuk pangan olahan yang dianjurkan dikonsumsi dengan pangan olahan lainnya, misalnya seperti sereal atau sereal ditambah susu. Nanti ada yang pangan olahan antara, misal pencantuman informasi nilai gizinya hanya per 100 gram ataupun per kemasan. Nanti ada ketentuan lebih lanjut. Nah, bagi produk-produk yang memiliki berat bersihnya kurang dari standar takaran saji, itu boleh mencantumkan tabel informasi nilai gizinya per kemasan. Tetapi ada catatannya, harus memperhatikan jumlah konsumsi yang wajar. Nah, memperhatikan jumlah konsumsi yang wajar ini yang nanti bisa debat-debat atau bisa didiskusikan kembali gitu ya. Apakah ini wajar sebagai pangan? Nanti akan banyak aspek untuk menjawab gitu ya. Produknya apa dulu? Komposisinya apa dulu, cara konsumsinya bagaimana dulu, berat bersihnya berapa dulu gitu ya. Nanti itu akan yang menjadi pertimbangan-pertimbangan apakah produk ini memang wajar sebagai pangan atau memang benar-benar pangan gitu ya. Nah, terkait hal selanjutnya terkait pencantuman informasi nilai gizi, ada namanya batas toleransi. Ini umumnya dipakai, utamanya sebenarnya batas toleransi ini digunakan untuk bagian pengawasan ketika untuk mengkonfirmasi apakah pencantuman yang di informasi nilai gizi yang dicantumkan oleh pelaku usaha itu sudah benar atau belum gitu ya. Nah, ini ada batas toleransi bagi pangan olahan umum, ada batas toleransi untuk pangan olahan dengan klaim, ada juga untuk yang wajib sertifikan, dan juga ada batas toleransi bagi pangan-pangan yang memiliki batas maksimum ataupun minimum. Nah, kalau kita bisa lihat sebenarnya ya, dari batas toleransi ini rata-rata untuk zat-zat gizi yang bisa berkontribusi terhadap penyakit tidak menular, misalnya seperti lemak total, ada gula, ada garam gitu ya. Nanti ada batas maksimalnya gitu ya, untuk batas toleransinya itu nggak boleh lebih dari 120%. Tapi untuk zat-zat gizi lainnya, misalnya seperti vitamin, mineral, itu tidak dibatasi untuk maksimal toleransi dari batas yang dicantumkan di tabel informasi nilai gizi. Jadi pembatasan-pembatasan ini ditujukan tadi ya untuk agar zat-zat yang memang nanti berkontribusi terhadap penyakit tidak menular ini diharapkan tidak melenceng jauh-jauh dari apa yang dicantumkan di informasi nilai gizi. Oke, selain informasi nilai gizi ada juga bentuk yang bentuknya seperti ini. Tadi kalau Bapak Ibu lihat di bagian sesi coffee break kan tadi ada video terkait informasi nilai gizi.
Ini ada selain tadi tabel yang tadi ya, tabel informasi nilai gizi ini wajib. Nah, ini bersifat sukarela. Sebenarnya intinya sama, ada jumlah zat gizinya, ada nama zat gizinya, ada persentase AKG-nya. Informasi ini sama, tetapi ini dalam bentuk yang berbeda. Nah, ini bisa dicantumkan di bagian depan ya. Kalau kata Bu Destri kan bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca gitu ya. Apa sih sebenarnya itu bagian yang ketika kita beli, kita membeli produk, itu yang kita lihat identitas produk itu. Berarti kan biasanya ada di bagian depan kemasan biasanya ya. Nah, ini ada ketentuannya. Kalau mau mencantumkan di bagian depan, setidaknya ada 5 zat gizi ini di depan. Selebihnya, kalau 5 zat gizi ini udah ada di depan, selebihnya boleh zat gizinya. Jadi yang perlu ada di depan adalah energi, lemak total, lemak jenuh, adanya garam, adanya gula. Kalau mau menambahkan misalnya vitamin A, vitamin C misalnya di bagian depan, boleh sepanjang 5 ini dijajarin dulu, baru di sampingnya ditambahin vitamin lainnya. Nah, ada tadi juga logo pilihan lebih sehat. Ini memang dikeluarkan untuk lebih memberikan bukannya award ya, tapi lebih jadi bagi-bagi produk pangan yang memenuhi persyaratan terkait profil gizi, baik itu biasanya di profil gizi ada pembatasan lemaknya atau garamnya atau gulanya. Nah, ini untuk beberapa jenis produk di 20 jenis pangan olahan ini itu bisa mencantumkan logo pilihan lebih sehat. Memang belum hanya 20 jenis pangan olahan yang dinilai dengan penekanan misalnya kadar gulanya, kadar garamnya, kadar lemaknya diharapkan bisa menurunkan tingkat asupan dari mau gula, mau garam, mau lemak gitu ya. Asalkan tadi memang di logo pilihan lebih sehat ini dibandingkan dengan produk sejenisnya bila dikonsumsi dengan jumlah yang wajar. Kadang ini juga luput mungkin ya di konsumen, dikira dengan adanya logo pilihan lebih sehat ini bebas makan berapa aja. Karena di situ ada tulisannya sebenarnya jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Nah, kalau yang tadi saya bilang diinformasikan sebelumnya, kalau memang Bu Deputi juga sudah menginformasikan ya di hari pertama kalau Bapak Ibu mendengar Ibu Deputi bahwa kami memiliki beberapa upaya untuk mendukung UMK. Yang pertama dalam pencantuman informasi nilai gizi, kami menyediakan peraturan-peraturan yang berisi 163 jenis pangan yang ada kandungan zat gizinya. Jadi kalau memang jenisnya sudah ada yang diproduksi oleh UMK, itu bisa langsung dipakai. Itu tadi ya, asalkan deskripsinya sesuai. Kalau tidak sesuai, jangan dipaksakan dipakai. Kalaupun misalnya ingin mencantumkan dan produknya tidak ada di dalam peraturan ini, boleh menganalisis lab mandiri. Misalnya biayanya mahal, ya sudah berarti kan tidak wajib untuk mencantumkan informasi nilai gizi, tetapi diupayakan kami mendorong agar para pelaku usaha UMK bisa melakukan laboratorium mandiri terhadap produknya untuk mengetahui kandungan zat gizinya, dan didoakan supaya omsetnya lebih tinggi lagi kan, karena ini kan termasuk Amin. termasuk daya ungkit juga kan, kalau memang di produknya itu ada informasi nilai gizinya, merupakan salah satu daya ungkit untuk menjual produk UMK-nya. Oke. Nah, ini spill kayak spoiler kayak film ini aja. Ini ya, saya mau spill nih. Badan POM ini mengeluarkan namanya aplikasi cetak informasi nilai gizi mandiri. Ya, jadi yang dari 163 jenis pangan olahan ini dimasukkan ke dalam aplikasi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi ngelihat peraturan, misalnya membuka takaran sajinya berapa sih, deskripsinya apa sih. Jadi udah langsung bisa dipakai aplikasi ini. Untuk pelaku usaha UMK tinggal memasukkan takaran saji aja sama berat bersihnya, ya, langsung kecetak informasi nilai gizi. Keren gak tuh?
Keren. Tapi mohon maaf, nanti untuk mengetahui lebih dalam lagi cara aksesnya di mana, bagaimana cara penggunaannya, tunggu tanggal mainnya ya. Ini saya hanya minggu depan insya Allah ada pertemuan lebih lanjut lagi terkait informasi nilai gizi ini ya. Minggu depan nanti bisa di tanggal 25 ataupun tanggal 26. Nanti ditunggu aja undangan atau informasi yang ada di subsite kami ataupun ada di IG kami ya. Nanti bisa Bapak Ibu mendaftar jika sudah ada keluar pengumumannya atau keluar undangannya ya. Jadi aplikasi ini kami kembangkan untuk memfasilitasi bagi pelaku usaha agar secara mandiri dapat mengimplementasikan pencantuman ING pada label pengolahan ya. Karena kan di pencantuman label kan ada namanya pembulatan, ketentuan, perhitungan ya, yang mungkin agak-agak memberatkan kepala gitu ya. Dan juga untuk mempermudah pelaku UPT atau Pemda memberikan pendampingan kepada pendampingan implementasi terhadap pencantuman tabel informasi nilai gizi ini. Nah, tapi mohon jangan ini dikomersialkan bagi pelaku usaha yang memanfaatkan aplikasi ini demi keuntungan semata. Tapi tolong diajarkan pelaku usaha, ya UMK terutama UMK untuk menggunakan aplikasi ini, ya. Jadi nggak perlu bayar, ya. Dan sekali lagi nggak perlu bayar, ini gratis. Oke. Oke. Tadi udah cukup ya terkait informasi nilai gizi. Yang kedua itu terkait klaim. Oke. Nah, kita masuk ke topik selanjutnya yaitu terkait klaim. Nah, kalau Bapak Ibu nih, kadang kalau di saya tugas di live chat, kadang ada yang nyasar nih ya. Misalnya nanya terkait pencantuman bahan baku ini termasuk klaim atau bukan ya gitu ya. Nah, yang klaim yang dimaksud di sini adalah klaim terkait gizi dan juga zat non gizi dan juga ataupun klaim terkait kesehatan. Nah, Badan POM ini sudah memiliki positive list klaim-klaim gizi atau klaim non gizi yang bisa dicantumkan pada label pangan olahan. Secara umum, persyaratan pertama yang kalau Bapak Ibu ingin mencantumkan klaim gizi ya ataupun klaim kesehatan, yaitu pertama prerequisite-nya adalah produknya, persajinya tidak boleh lebih dari misalnya lemak totalnya 8 gram 8 gram persajian, lemak jenuh 6 gram, natrium 300 mg, dan kolesterol itu tidak boleh lebih dari 60 mg per saji. Ini persyaratan pertama ketika pangan olahan ingin mencantumkan klaim. Tetapi nanti jika nanti persyaratan, misalnya persyaratan rendahnya itu bertentangan dengan persyaratan prerequisite ini, maka yang dikalahkan adalah yang lebih tinggi justru ya. Misalnya lemak totalnya 18 gram per saji, ternyata persyaratan rendah lemak total misalnya 16 gram misalnya, yang dimenangkan adalah yang 16 gram ya, yang harus mengikuti persyaratan yang lemak totalnya. Nah, untuk pencantuman klaim ini tentunya secara umum 5 menit lagi. Baik Pak. Baik Pak. Semangat. Memperhatikan bahwa termasuk yang misalnya jumlah pangan yang wajar dikonsumsi sehari atau memperhatikan pola gizi seimbang ini, pencantuman klaim-klaim ini sudah memperhatikan hal tersebut. Nah, kalau kita bisa lihat positive list-nya apa aja untuk pencantuman klaim.
itu ada namanya klaim, mulai dari klaim kandungan, klaim perbandingan, ada klaim tambahan gula tanpa penambahan garam, laktosa, gluten. Kalau di dalam klaim kesehatan itu ada namanya klaim fungsi terkait zat gizi atau non gizi, ada yang klaim terkait penurunan risiko penyakit. Ini hanya belum ada listnya ya. Untuk penurunan risiko penyakit harus dilakukan pengkajian kasus per kasus. Nah, untuk klaim glikemik itu klaim yang harus dibuktikan berdasarkan uji klinis terhadap terhadap produk yang siap konsumsi dan ada persyaratan lanjutannya. Dan untuk isopanik itu ada tersendiri persyaratannya, ada klaim vegan dan ada klaim terkait mikroorganisme. Nah, ini klaim terkait mikroorganisme itu ada klaim probiotik dan juga misalnya kandungan mikroorganismenya ya. Yang saat ini sedang dibahas yaitu terkait daftar jenis mikroorganisme yang dapat digunakan pada pangan olahan, itu sedang berproses dan sampai saat ini sedang dalam tahapan konsultasi publik. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di dalam lampirannya. Persyaratannya apa aja ketika ingin mencantumkan klaim gizi dan kesehatan ya. Misalnya Ibu mau mencantumkan klaim rendah gula misalnya, atau klaim rendah kolesterol misalnya ya, nanti bisa lihat persyaratannya. Dan juga klaim perbandingan, apa-apa aja persyaratan yang harus dipenuhi. Sepanjang bisa memenuhi dan persyaratan tersebut, maka dapat dicantumkan untuk klaim-klaim. Nah, di sini juga ada klaim tanpa penambahan gula, bisa dilihat persyaratannya. Klaim tanpa penambahan garam, klaim gluten dan sebagainya. Nanti untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa melihatnya di Perka nomor 1 tahun 2022 di bagian lampirannya ya. Di sini juga ada. Nah, ini tadi saya bilang kalau untuk klaim penurunan risiko penyakit, kalau di situ belum ada daftar positif listnya, tetapi bisa digunakan setelah mendapatkan persetujuan dari Badan POM, yaitu pengkajian tentunya. Nah, ini klaim glikemik tadi saya sebutkan, kalau ini harus melakukan uji klinis kepada pangan siap konsumsi, dilihat dari nilai glikemiknya. Nanti pencantumannya bisa nilai dan kategori dari beban glikemik, harus pakai beban dulu. Kalau mencantumkan GI-nya boleh sepanjang nilai beban glikemiknya disertakan. Nah, ini ada klaim isotonik, ada klaim vegan ya. Nah, ini untuk beberapa untuk probiotik ini juga diharuskan dilakukan pengkajian kasus per kasus. Dan harus ada pembuktiannya untuk uji kliniknya diutamakan di Indonesia atau di negara yang setara, misalnya Malaysia, Thailand, dan Vietnam, dengan parameter uji klinik yang dilihat adalah kualitas feses, pH dan skala fesesnya, kualitatif dan kuantitatif si mikronya yang hidup pada feses, dan juga kandungan asam lemak rantai pendek pada feses. Kalau ini sudah dipenuhi, uji kliniknya dilakukan di Indonesia atau negara yang setara, parameternya yang diukur ini itu bisa dipertimbangkan sebagai pencantuman klaim probiotik. Nah, untuk klaim-klaim baru yang tidak terdapat di dalam peraturan klaim, kami membuka kesempatan bagi pelaku usaha dengan mengajukan permohonan untuk pengajuan klaim. Baik klaim baru, ada juga permohonan terkait mikroorganisme yang digunakan pada pangan olahan, baik dia sebagai kultur starter ataupun sebagai penambahan aja, bisa sebagai ingredient pangan, ataupun pengkajian sebagai probiotik, ataupun klaim kesehatan lainnya, itu bisa mengajukan permohonan kepada kami dengan waktu 85 hari kerja, dan semuanya bisa diakses di standarpangan.pom.go.id. Terkait larangan, sebagaimana kita tahu kalau untuk bayi itu dilarang untuk mencantumkan klaim kecuali diatur khusus ya di ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk 1-3 tahun dilarang mencantumkan klaim penurunan risiko penyakit, dan juga pangan olahan itu dilarang untuk menyatakan memuat pernyataan kalau konsumsi pangan olahan dapat memenuhi kebutuhan semua zat gizi. Nah, itu nggak boleh. Dan juga klaim yang memanfaatkan kekhawatiran konsumen juga tidak boleh. Dan juga mencantumkan klaim yang menyebabkan
konsumen mengonsumsi pangan secara tidak benar juga tidak boleh. Dan juga yang terakhir adalah larangan terkait pencatatan klaim yang menggambarkan bahwa pangan olahan itu dapat mencegah, mengobati, atau menyembuhkan penyakit. Itu tertuang di dalam peraturan 1 tahun 2022. Demikian Pak Nugroho, tetap ikuti di IG kami di standarpangan.bpom ya. Segala macam informasi, kalau misal kami mau konsultasi publik, kami mau melakukan pembahasan yang melibatkan stakeholder, biasanya informasi-informasi itu kami posting di IG kami dan ataupun juga di website kami di standarpangan.pom.go.id. Demikian Pak Nugri, terima kasih.